يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara sholat bukanlah perkara hal yang biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga menjadi keberkahan dalam hidup dan lebih tenang. Ada banyak dalil yang membahas mengenai sholat ini. Bahkan sholat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Namun semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk surga, tapi nyatanya tak pernah menunaikan ibadah sholat. Lantas siapakah dia? Lalu apa yang dilakukan semasa hidupnya? Amalan seperti apa yang bisa memasukkannya ke dalam surga? Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini sampai selesai, agar sahabatku bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan amalan yang lain belum tentu masuk surga. Amal ibadah bukanlah penentu masuk surga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu pun membuat para sahabat terheran-heran. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertaqarrublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah SAW bersabda, tiadalah kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat bertanya lagi, fulana mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seseorang pun. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghuni surga. Masuknya seseorang ke dalam surga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah terlihat beribadah seperti sholat, tapi bisa menjadi penghuni surga. Lalu siapakah orang yang dijamin masuk surga tanpa mengerjakan sholat sekalipun? Perkara surga dan neraka adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke surganya atau ke nerakanya. Bahkan orang yang tidak sholat pun bisa masuk ke surganya. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah SAW. Orang tersebut bernama Amr bin Sabit. Dia berasal dari Bani Abdul Ashhal. Ia pernah diajak masuk Islam, namun Amr bin Sabit menolaknya.
Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud tiba, banyak orang yang turun ke medan perang. Ia pun mencari anak pamannya. Ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah anak-anak pamanku?" Orang-orang itu pun menjawab, "Di Uhud." Semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan perang, tepatnya di Uhud. Mendengar hal itu, ia pun bergegas memakai baju perang besinya dan memacu kudanya menuju medan perang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh. Mereka berkata kepada Ammar, "Menjauhlah engkau dari kami wahai Ammar." Setelah Ammar mengaku beriman, akhirnya para kaum muslimin mempersilahkannya bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memerangi orang-orang kafir. Ammar bertempur dengan gagah berani hingga dia terluka parah. Ia pun ditemukan oleh orang-orang Banu Abdul Azhar yang sedang mencari korban peperangan dari kaum mereka. Ammar bin Sabit pun langsung dibawa ke keluarganya. Sa'ad bin Mu'adz lalu mendatangi saudaranya seraya berkata, "Katakanlah kepada Ammar, apa yang menyebabkannya datang ke medan perang? Apakah yang berperan demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya?" Saat ditanyakan pertanyaan tersebut, apalagi dalam keadaan terluka, dia menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ini masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Sabit menghembuskan nafasnya. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga." Ammar bin Sabit pun menjadi penghuni surga walaupun belum pernah melaksanakan sholat. Dan pada akhirnya cerita ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada yang tidak pernah sholat tapi bisa masuk surga. Hal ini pun dilihat dari cerita Ammar bin Sabit. Ammar adalah seorang yang wafat dalam keadaan syuhada setelah menjalani peperangan. Ia berperang karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hal ini pun menjadi alasan dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun statusnya belum pernah sholat. Namun bagi Anda yang rajin melaksanakan ibadah sholat, tentu ada kesempatan yang juga sama untuk masuk surga. Benarkah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang sholat? Sholat 5 waktu adalah menjadi kewajiban setiap umat muslim. Hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah sholat jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke surga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya." Mengenai hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan selain daripada mereka, ia wajib untuk bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman, dan jika tidak, maka ia dihukum mati. Salat juga menjadi ibadah yang istimewa karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi SAW yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah salat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya wasiat saat di akhir hayatnya, "Kerjakanlah sholat dan tunaikan kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ammar bin Sabit menjadi orang yang istimewa karena bisa masuk surga walaupun tidak mengerjakan sholat. Sebab
Amr bin Sabit ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan berkecil hati. Orang yang sholat pun memiliki kesempatan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak semata-mata amalan itu sebagai penentu orang yang bisa masuk ke dalam surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya bagikan dan sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam rahmat, ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.